Kalau misalkan saya mengatakan kalau setiap pemasaran kata kuncinya adalah kayak roda ban, dan ini saya udah berulang Mhm. kali saya ngomong nih Mhm. makanya. Jadi kalau roda ban itu kan ada poros, Mhm. terus kemudian ada jari-jari, terus ada lingkar bannya. Iya. Sampai sini oke? Mhm. Berarti pertanyaan saya, kalau poros itu artinya apa? Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales, ingat ya dimanapun Anda berada, selalu tetap jaga prokes. Nah, Sahabat Sales, setelah ini kita mau bahas gimana sih kita bisa caranya kita bisa bersaing dengan produk yang sudah banyak dikenal orang gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih mungkin produk-produk yang sudah banyak ditahu oleh masyarakat gitu ya. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita mau bahas nih gimana sih kita bisa bersaing ya, mungkin bersaing secara sehat kali ya, dengan produk-produk yang sudah ada di masyarakat atau sudah dikenal orang, terutama produknya udah diiklanin gitu ya. Nah, ini gimana nih Coach nih? Pengertian kalau ini kan ada dua sisi ya Bu, kalau ketika bicara di konten ini gitu ya. Either yang satu kita bicara adalah tentang teknik selling, atau yang kedua adalah tentang teknik marketing Bu. Ini yang mau dibahas yang mana? Karena semua teknik beda-beda, pendekatannya berbeda-beda. Nah, Ibu mau bahas yang mana? Kalau bertanya dua-duanya nggak apa-apa, tapi mau mana dulu yang dibahas? Marketing dulu. Boleh. Kalau marketing, sederhananya adalah kalau saya pakai pendekatan guerrilla marketing. Guerrilla marketing hanya pendekatan 3 hal, yaitu adalah ide, waktu, dan tenaga. Itu fokusnya di sana, bukan uang, karena kan nggak punya uang. Iya. Kan brandnya nggak seberapa. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena sering banget saya dulu waktu awal-awal bekerja, karir saya sebagai seorang sales dan sebagai seorang marketing, saya sering banget menemukan kondisi bahwa perusahaan tidak punya budget promosi. Kalau perusahaan punya budget promosi, gampang. Tinggal cari agensi advertising atau agensi apapun untuk membuatin ide, kita kasih duit, dia nggarap. Tapi di tempat yang saya dulu bekerja tidak ada budget promosi Bu. Nah, kalau budget promosi ada mah kita nggak capek Bu. Semua pakai metode Philip Kotler aja udah bisa jalan gitu loh, pakai product price promotion place gitu, selesai gitu. Tapi berbeda kalau ketika berbicara mengenai produk belum dikenal, budget terbatas, berarti mesti main apa? Bagaimana cara memasarkan? Saya selalu menjelaskan berulang-ulang kali bahwa ketika kita kan balik lagi tadi konsepnya cuma 3. Ide, berarti kreatif ya. Kedua adalah waktu, berarti kita ngerjain ya. Sibuk mungkin kalau orang punya budget mungkin ngerjain cuma 2 jam, tapi kita mungkin ngerjain sampai 4 jam, 5 jam cuma untuk dapat satu ide gitu. Dan tenaga pastinya. Yaitu adalah berapa banyak yang kita habiskan, kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Kalau pakai duit kan selesai Bu ya. Ya mungkin misalkan contoh sederhana. Kalau misalkan saya mengatakan kalau setiap pemasaran kata kuncinya adalah kayak roda ban, dan ini saya udah berulang kali saya ngomong nih makanya. Jadi kalau roda ban itu kan ada poros, terus kemudian ada jari-jari, terus ada lingkar bannya. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, kalau poros itu artinya apa? Poros itu ya itu adalah copywriting. Bros, copywriting bentuknya mau seperti apa? Pokoknya copywriting, message yang harus disampaikan kepada customer atau target market. Jari-jari itu adalah media untuk mempromosikan supaya media promosinya jadi setuju. Jadi media promosi. Sampai sini oke ya? Yang ketiga adalah ban. Ban itu artinya apa? Ban itu artinya target market. Nah, jadi ketika kita mau memasarkan sesuatu, kita tentukan dulu kita target marketnya siapa, mereka nongkrong di mana, itulah yang menjadi target market. Nah, setelah itu tentukan media sosial atau media apa promosi, itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu jadi jualannya baru gampang Bu Ana. Kalau kita bicara mengenai ide, bagaimana cara dapat ide? Yang paling sederhana dulu kalau saya waktu down ide, tenaga dan sebagainya, saya mencari kira-kira saya bisa bekerja sama dengan siapa. Saya paling suka pakai metode fusion marketing Bu Ana. Fusion marketing artinya
siapa yang bisa kita ajak kerjasama. Fusion tuh artinya kayak fusion makanan, berarti fusion Jepang dan Padang. Jadi makanan Padang pakai gaya Jepang misalnya, Campuran atau mix, atau makanan Jepang bumbunya kari diganti bumbu rendang, itu namanya fusion. Nah, kalau di bisnis kita mesti cari siapa yang bisa kita ajak kerjasama fusion dengan industri yang sama jenis. Misalnya contoh, saya adalah dulu jualan printer, saya bisa ajak kerjasama dengan siapa? Printernya bagusnya di mana? Oh, di fotografi. Kalau di fotografi berarti saya harus kerja sama siapa? Kerjasama sama siapa? Kerjasama dengan kamera brand tertentu. Kemudian saya tanya sama mereka punya rencana promosi nggak? Mereka punya rencana melakukan apa nggak? Nah, jadi setelah itu saya deketin, saya cari tahu mereka punya rencana apa. Nah, rencana mereka bisa kita berikan solusi dari kita, yang dimana kita bisa ngeluarin budgetnya mungkin nggak seberapa, tapi kita bareng-bareng. Itu yang disebut namanya fusion marketing. Itu kalau dengan satu konsep yang pertama. Ada konsep lain, Bu. Konsepnya yang lain adalah kita bisa menggunakan dengan yang tadi, yang jari-jari, kita bisa menggunakan media sosial. Saya ambil contoh, bisa nggak saya menggunakan TikTok? Bisa nggak saya menggunakan YouTube? Bisa. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita mikirin konsepnya, gimana konsepnya supaya saya bisa tetap dapat. Saya ambil contoh. Ada satu orang, saya lupa namanya apa, kalau nggak salah cerita fashion atau apa. Saya kaget sih terus terang, Bu. Jumlah karyawan dia 21 orang. Satu hari dia buat konten itu sampai katanya ya, 20-30 konten per hari TikTok, Bu. Wah. Ini kan sinting, Bu. Orang bikin konten tuh paling cuma 3 gitu. Dia enggak 30, Bu. Satu hari kan 24 jam. Berarti jangan-jangan 30 menit sekali dia keluarin posting dong. Menariknya, dia bikin susun ceritanya bagus banget. Jadi kalau ditanya, dia punya waktu nggak? Punya, karena dia punya banyak tim. Punya ide? Punya. Nah, itulah yang digarap sama mereka. Dia bikinlah cerita sinetron. Misalnya, sinetron contoh suami selingkuh. Suami selingkuh karena istrinya pakai baju daster mulu. Terus kemudian selingkuhannya pakai baju bagus. Nah, setelah itu dia ngomong, selingkuhannya bisa aja ngomong gini, makanya Kak, jangan pakai baju biasa aja, pakai dong baju keren kayak gini nih, ini merek jualan habis itu. This is good idea kan? Maksudnya konsep yang sederhana, kalau ditanya, kalau dipikir-pikir berarti target marketnya siapa? Bajunya, berarti ibu-ibu dong. Ibu-ibu muda dong. Kenapa ibu-ibu muda? Karena memang diarahkannya ke segmen-segmen itu, bahwa lu biar ketampil cantik, lu biar suami lu nggak selingkuh dan sebagainya. Contoh lagi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Pernah juga saya ngeliat di ceritanya dia ada satu cowok, ada tamu datang gitu, buka pintu, Bu. Dia buka pintu. Ketika dia buka pintu, ternyata cewek cantik, pakai bajunya keren banget. Terus sampai matanya melotot gitu kan. Itu dibikin adegan drama gitu. Ditarik dari belakang. Jangan gitu dong, Mas, hilang bener dong. Terus ceweknya langsung ngomong, kok kakak cantik banget? Iya, karena aku beli baju nah, langsung cerita brand lagi, Bu. Karena dia tahu ibu-ibu tuh suka yang berkaitan dengan nonton tentang selingkuh-selingkuh, dan segmennya adalah anak muda, itu segmen yang digarap sama dia. Makanya, Bu, dalam waktu singkat, katanya itu cuma dalam waktu 6 bulan dia 25 juta follower, Bu. Oh, pelakor nanti. Hah? Kenapa Ibu? Segmennya nanti takutnya jadi salah enggak? Ya itu kan tergantung mereka. Ya itu kan
buat mereka baju kan nggak ada urusan sama segmen dong Bu. Ya kan masalah etika aja nggak etis, betul dong Bu ya. Tapi maksud saya artinya dia pinter banget membungkus satu buah cerita, cuman durasinya kurang dari 1 menit, tapi akhirnya ujung-ujungnya adalah bajunya keangkat. Nah, 25 juta Bu. Can you imagine Bu, kalau 25 juta di TikTok, dia mau jualan apa aja pasti laku Bu. 25 juta. Jadi pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya dia punya apa sih? Dia punya ide, dia punya waktu, dia punya tenaga. Itulah yang digarap. Jadi makanya kalau buat brand yang nggak laku, harus apa lakukan apa? Ya itu tadi, strategi-strategi marketing, kerjasama sama siapa, bikin konten, atau bikin kayak di media sosial, bisa dibikin konten. Nah karena dengan cara sikap-sikap konten-konten itulah, maka kita bisa jadi buat brandnya lebih ramai. Tapi coach, gua nggak punya orang untuk buatin konten itu. Ada cara lain? Ada, gampang. Cari aja orang-orang yang main di Instagram, yang followernya kurang dari 10.000, diajak aja kerjasama. Caranya gimana? Kirimin produk gratis, tapi dia endorse. Dia saya mau. Nah jadi artinya bisa saja berbagai cara untuk mempromosi supaya produknya terkenal. Gitu Ibu Ana. Nah itu dia ya, sahabat sales berarti bisa itu kalau dari ya. sudut marketing ya. Sudut marketing. Kalau sudut selling pasti banyak caranya. Karena sudut selling ujung-ujungnya, kalau saya singkatnya selling gini Bu. Mau pakai metode apa? Mau pakai metode telemarketing? Mau pakai metode telepon? Telemarketing semuanya. Metode visit? Mau pakai metode trade show, mau pakai metode apa, semua bisa digunakan. Itu aja Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah. Jadi metodenya banyak soalnya. Oke, mungkin kita bisa bahas nanti lain waktu ya metode tentang sellingnya. Berarti bisa nih sahabat sales ya, meskipun produknya brandnya baru, bisa bersaing dong dengan produk yang brandnya sudah ada. Nah kalau untuk sahabat sales yang mau develop skill untuk sellingnya kemana nih Coach? Kalau untuk corporate mau ngundang kami bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di situ kita bukan hanya sekedar memberi pelatihan, tapi kita juga memberikan bagaimana kita bisa mencapaikan target Anda. Jadi kami suka banget kalau Anda punya target performance, hubungi kami akan kontak Anda dan kami akan diskusi bagaimana kami bisa bantu. Tapi kalau buat Anda yang memang suatu saat nanti pengen menjadi profesi sales yang luar biasa dengan sertifikasi dan bahkan di-approve dari P&K. Nanti kita akan sebentar lagi ada salesuniversity.id. Nanti bulan Januari akan ada sekolah selling selama 1 tahun, di mentor 2 minggu sekali, dan bukan hanya di mentor, tapi di facilitating sama guru-guru pengelatih kita untuk membantu Anda penjualannya meningkat selama 1 tahun. Dan kalau nggak salah ada program magang, dan juga ada program service hour untuk memastikan Anda mencapai target. Dan kalau buat Anda juga pengen tahu lebih lanjut juga, Anda bisa belajar online juga di pastiprestasi.com, di sana bisa langsung belajar. Itu aja. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Melani. Mengucap terima kasih, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Salam performance.